Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Ta'ala yang hingga saat ini kita masih dijadikan menjadi hamba-hambanya yang beriman kepadanya, yang kita berharap bahwa iman ini senantiasa Allah jaga dan kita mati dalam keadaan membawa iman. Dan mudah-mudahan duduknya kita di majelis ini Allah kurniakan kita ilmu yang bermanfaat, sehingga juga ilmu ini dapat menjadi ilmu yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita keluar daripada majlis ini dalam keadaan Allah mengampunkan dosa-dosa kita. Amin, Allahumma amin. Bagi yang hari ini berpuasa, alhamdulillah, kita berharap puasa kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga diingatkan bahwa besok adalah hari Asyura, yang mana puasa pada hari Asyura juga termasuk puasa yang sangat dianjurkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sewaktu baginda berada di Mekah, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kepada para sahabat supaya mereka mengingatkan kaum muslimin berpuasa pada hari Asyura. Waktu itu belum ada kefarduan puasa Ramadan, karena puasa Ramadan baru difardukan pada tahun yang kedua daripada hijrah. Sewaktu berada di Mekah, Rasulullah menyuruh kepada para sahabat untuk mengajak kaum muslimin untuk berpuasa pada hari Asyura. Karena hari tersebut adalah hari yang banyak terjadi peristiwa-peristiwa besar yang dialami oleh para nabi sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara fadilat puasa hari Asyura, yakni esok hari, kata Nabi, yukaffirus sanatal madiyah, dapat menghapuskan dosa setahun yang lalu dengan sebab hanya berpuasa satu hari. Jadi seandainya besok kita masih hidup, maka alangkah baiknya untuk kita berpuasa. Satu hari kita berpuasa, insya Allah Allah akan gugurkan semua dosa-dosa kita yang kita telah lakukan pada tahun yang kemarin. Semoga Allah berikan kita taufik sehingga besok kita dapat berpuasa pada hari Asyura. Baik, hadirin jamaah yang dirahmati Allah sekalian, hari ini kita akan masuk pada hadis yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Qala radhiyallahu ankum an Abi Abdurrahman Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu buniyal islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salati wa itaiz zakati wa hajjil baiti wa saumi ramadan. Rawahul Bukhari wa Muslimun. Hadis yang ketiga yang dinukilkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala ini di bawah tajuk Arkanul Islam, rukun-rukun Islam. Yang sebelumnya pada hadis yang kedua kita sudah sedikit menyinggung tentang rukun Islam, tetapi tidak terlalu
melebar dan mendalam perbahasan yang kita ulas pada waktu itu. Hadis yang ketiga yang kita baca tadi diriwayatkan dari sahabat Nabi yang bernama Abi Abdurrahman. Abi Abdurrahman ini bukan namanya tetapi kunyah. Ya, saya sudah singgung, orang Arab itu punya kebiasaan menggunakan kunyah, nama panggilan. Yang kunyah itu biasanya dinisbatkan kepada anak yang pertamanya. Abi Abdurrahman, bapaknya Abdurrahman, begitu. Berarti kebiasaannya dia dinisbatkan kepada anak yang pertama, yang anak pertamanya itu adalah bernama Abdurrahman. Nama asalnya apa? Nama sebetulnya dia adalah Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Namanya Abdullah bin Umar bin Khattab. Anaknya siapa? Anaknya Sayyiduna Umar. Sayyidina Abdullah bin Umar adalah sahabat Nabi yang termasuk faqih atau orang yang mengerti tentang agama. Ketika Sayyiduna Abdullah bin Umar masuk Islam, usianya masih sangat muda. Beliau lahir 10 tahun sebelum Nabi hijrah, yakni sekitar tahun ketiga setelah kenabian, ya. Jadi dia lahir 10 tahun sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Nabi meninggal setelah 10 tahun tinggal di Madinah. Jadi ketika Nabi wafat, umur Abdullah bin Umar kira-kira berapa? 20. Ketika Nabi wafat, usia Abdullah bin Umar adalah 20 tahun. Tetapi walaupun hanya sebentar ataupun boleh dikatakan dia muda, Abdullah bin Umar ini termasuk sahabat Nabi yang paling mengerti tentang agama, yang disebut sebagai faqih di kota Madinah. Ketika itu ada sahabat-sahabat Nabi yang sepantaran, yang sebaya. Ada Abdullah bin Umar, ada Abdullah bin Abbas, ada Abdullah bin Zubair, ada Abdullah bin Amru bin Al-As. Inilah yang disebut Al-Abadilah Al-Arba'ah. 4 orang yang namanya Abdullah, yang sebaya, yang sepantaran. Kalau Abdullah bin Mas'ud, dia jauh lebih tua, ya. Jadi sahabat yang sepantaran tuh Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Zubair, kemudian juga Abdullah bin Amr bin Al-As. Yang lainnya yang bukan namanya Abdullah, Anas bin Malik, Zaid bin Sabit, itu semuanya sepantaran, begitu. Nah, Abdullah bin Umar ini adalah juga sahabat Nabi yang di antara paling banyak meriwayatkan hadis. Disebutkan bahwa hadis yang diriwayatkan oleh beliau sebanyak 1630 hadis. Kenapa jadi banyak? Sebab dia bukan orang lain kepada Rasulullah. Rasulullah punya istri, namanya diantaranya adalah Hafsah, ya. Hafsah anaknya siapa? Anaknya Umar. Jadi Hafsah dengan Abdullah bin Umar, ya adik kakak. Jadi Nabi itu adalah kakak iparnya daripada Abdullah bin Umar. Jadi beliau sering keluar masuk rumahnya si Hafsah. Jadi seringlah dia mendengar hadis Rasulullah. Selain juga sering hadir di majelis-majelisnya Rasulullah SAW. Dan dia memiliki daya ingat yang cukup luar biasa. Abdullah bin Umar satu kali dia pernah bermimpi. Dia bermimpi, dalam mimpinya itu beliau dibawa oleh 2 orang malaikat ke satu tempat yang tempat itu sangat-sangat mengerikan. Dia dibawa ke neraka, begitu katanya. Sangat-sangat mengerikan. Dibawa ke satu lembah, yang di lembah itu sedang dilihatkan kepada dirinya orang-orang yang sedang disiksa. Alangkah
takutnya dia ketika itu sampai dia bermohon kepada Allah supaya dijauhkan daripada siksa yang seperti itu. Kemudian dia bangun. Setelah dia bangun dia bingung. Dia mau cerita ke siapa? Dia mau cerita ke Nabi, dia malu. Kemudian dia sampaikan ke kakaknya Hafsah tentang mimpinya itu. Kemudian setelah mendengar cerita daripada Hafsah, kata Rasulullah, sesungguhnya sebaik-baik orang adalah Abdullah bin Umar kalau dia mau sholat malam. Sebaik-baik orang adalah Abdullah bin Umar kalau dia mau bangun sholat malam. Waktu itu dia masih kecil. Setelah dia mendengar ucapan Rasulullah kepada dia, kepada Hafsah, dan disampaikan kepada dia, sejak itu dia tidak pernah meninggalkan yang namanya sholat malam sepanjang hidupnya. Karena dia ingin mendapatkan apa yang Nabi janjikan, bahwa sebaik-baik hamba Allah itu adalah Abdullah bin Umar kalau dia mau sholat malam. Begitu. Dan Abdullah bin Umar memang dikenal sebagai sahabat Nabi yang sangat bertakwa, sangat zuhud, sangat wara. Begitu. Ibadahnya Masya Allah, disebutkan bahwa dia itu hajjah sittina hajjah. Dia berhaji sepanjang hidupnya selama 60 kali pergi haji. Pergi hajinya 60 kali. Wa'tamara alfa umrah. Dia melaksanakan umrah sebanyak 1000 kali umrah. Wa'ataqa alfa raqabah. Dan dia juga membebaskan sebanyak 1000 orang hamba, 1000 orang budak. Kenapa dia bisa jadi banyak budaknya? Di antara penyebab orang itu punya banyak budak, kalau dia ikut apa? Ikut perang. Ikut perang, kalau menang dapat ghanimah. Di antara ghanimah yang didapat itu selain harta, juga mereka mendapatkan biasanya apa? Budak. Abdullah bin Umar itu banyak ikut peperangan. Peperangan yang besar-besar dia ikut. Peperangan ketika membebaskan Parsi, dia ikut. Membebaskan Syam, dia ikut. Membebaskan bahkan sampai ke Azerbaijan, dia ikut membebaskannya. Jadi banyaklah dia punya harta. Banyak juga dia punya budak. Sehingga tidak heran bahwa dia membebaskan sebanyak 1000 orang budak. Satu ketika turun ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, tidak akan mencapai darajat ketakwaan yang sejati sehingga engkau menginfakkan harta yang paling engkau cintai, kata Allah. Ketika turun ayat itu, dia datang berjumpa Rasulullah. Apa yang dia katakan kepada Rasulullah SAW? Kata dia, ya Rasulullah, sesungguhnya aku punya budak perempuan dari Romawi. Kalau budak perempuan Romawi, kulitnya bagaimana? Kulitnya putih, rambutnya pirang, matanya belok. Orang bule rambutnya matanya belok, matanya biru gitu ya kira-kira ya. Bukan budak yang didapat dari Ethiopia, dari Habasyah. Kalau dari Habasyah budaknya hitam-hitam. Tapi ini budak yang didapat dari Rom, putih, bule. Itulah salah satu budak yang paling dicintai oleh Abdullah bin Umar. Ketika turun ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, dia datang kepada Rasulullah dan dia katakan, ya Rasulullah, sesungguhnya harta yang paling aku cintai adalah budak ini. Maka aku bebaskan sekarang karena Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Oh, Masya Allah, Abdullah bin Umar ini. Dan beliau ini karena begitu takwanya kepada Allah, Allah jadikan makhluk-makhluk yang lain pun takut kepada dia. Diceritakan dalam tarikh Dimash, kata Ibnu Asakir, satu ketika Abdullah bin Umar ini jalan di satu jalan, kemudian dia melihat ada segerombolan orang pada berkumpul. Ditanya, kenapa kalian tidak jalan? Kami takut. Kenapa? Di depan jalan itu ada seekor singa, katanya.
Di depan sana ada seekor singa. Kami takut diterkam oleh si singa itu. Apa yang dilakukan oleh Sayyidina Abdullah bin Umar? Dia turun dari tunggangannya, dia samperin itu singa. Kemudian diambil kupingnya, dibisikin, pergi dari sini. Singa dibegituin sama Abdullah bin Umar. Kupingnya diambil, kemudian dijewer, disuruh pergi. Itu singa kabur begitu aja. Kenapa bisa seperti itu? Barang siapa yang takut kepada Allah, Allah akan buat makhluk yang lain takut kepada dirinya. Itu seperti bapaknya dulu. Ingat tidak waktu saya cerita bagaimana sungai Nil tidak mau mengalir, tetapi ketika dia dapat surat daripada Umar, sungai Nil itu mengalir semula. Takut kepada Allah akan membuat makhluk yang lain takut kepada dia. Tetapi kalau kita takut kepada makhluk, Allah akan buat kita itu jadi takut kepada semuanya. Kalau kita takut kepada makhluk, na'udzubillahi min dzalik. Baik, Sayyidina Abdullah bin Umar, beliau meninggal pada usia umurnya 84 tahun. Dia meninggal di Mekah dalam keadaan syahid. Kenapa dia meninggal? Di antara penyebabnya adalah ketika itu beliau menyaksikan gubernur Hijaz yang bernama Al-Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Beliau terkenal sebagai gubernur yang zalim, yang banyak menghukum rakyat tanpa keadilan. Al-Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi ini terkenal ini orang. Waktu itu Al-Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi ini sedang berkhutbah, sehingga sholat itu jadi terlewat karena mendengar khutbah dia. Abdullah bin Umar orang yang tidak takut kepada sesiapapun. Tadi kan kita sudah cerita, jangankan orang, singa aja dia nggak takut, ya kan? Kemudian ketika sudah terlalu lama mendengar khutbahnya si Hajjaj bin Yusuf ini, sehingga sholat itu terlalu lama terlewat, dia berkata kepada Al-Hajjaj, "Inna syamsa la tantaziruka." Sesungguhnya matahari tidak akan pernah menunggumu. Artinya apa? Udahlah, berhenti, jangan banyakkan ngomong gitu ya. Kemudian Hajjaj ini berkata, ketika dia ditegur dengan keras oleh Abdullah bin Umar, "Sesungguhnya aku ingin saja meninju kamu, memukul kamu." Begitu kata dia. Tetapi dia tidak berani, hanya ngomong aja. Cuma seterusnya Abdullah bin Umar ini berkata lagi kepada Hajjaj, "Innaka safihun musallatun." Wahai Hajjaj, sesungguhnya engkau itu adalah orang yang bodoh, gitu ya. Wajahnya Hajjaj bin Yusuf itu berubah ketika mendengar apa yang diucapkan oleh Abdullah bin Umar. Dia tidak kenal siapa Abdullah bin Umar, sahabat Rasulullah SAW, yang dia menegur atas kebenaran, bukan atas hawa nafsu. Tetapi Hajjaj bin Yusuf ini tidak terima ditegur dengan cara seperti itu, ya kan? Tidak terima walaupun dia salah. Akhirnya dia berkata kepada pembantunya untuk membuat satu seperti duri yang diberikan racun, yang duri itu diletakkan di laluan Abdullah bin Umar tawaf. Jadi Abdullah bin Umar itu sering tawaf. Jadi di tempat yang biasa dia lakukan tawaf ditaruh duri. Ketika itu kakinya tertusuk duri yang sudah terkena racun, dan sebab itulah beliau itu meninggal beberapa hari setelah terkena duri itu. Meninggal dalam keadaan syahid kata para ulama, ya. Itulah sekilas tentang Abdullah bin Umar. Jadi biar faham kenapa saya cerita tentang sahabat Nabi ini, supaya kita lebih kenal siapa sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dengan sebab kita mendengarkan riwayat hidup para sahabat itu antara sebab Allah turunkan rahmat. Inda dzikris salihin tanzilur rahmah.
ketika diceritakan tentang orang-orang soleh itu Allah turunkan rahmat. Begitu ya. Baik, hadirin jamaah yang dirahmati Allah sekalian. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, buniyal islamu ala khamsin, agama Islam itu dibina di atas 5 asas. Syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Asas yang pertama, rukun yang pertama adalah persaksian bahwa tidak ada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah, dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Jadi Nabi kita Muhammad SAW membuat perumpamaan tentang agama Islam ini, diumpamakan seperti satu buah bangunan. Perumpamaan ini atau tamsil ini juga digunakan oleh Allah dalam menyampaikan pesan-pesan ketuhanan. Supaya apa? Supaya manusia boleh memahami dengan lebih mudah. Contoh, ketika Allah bercerita tentang banyaknya pahala sedekah, banyaknya bagaimana? Banyak. Gimana banyaknya? Banyak. Kan kita bingung ya. Sedekah pahalanya banyak. Kemudian Allah berikan gambaran. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang yang berinfak di jalan Allah seperti satu biji. Yang satu biji itu mengeluarkan 7 batang ya? Tangkai. Mengeluarkan 7 tangkai. Setiap satu tangkai mengeluarkan 100 butir biji. Jadi totalnya berapa? 700. Itu perumpamaan yang Allah gunakan di dalam Quran, menceritakan tentang pahala orang yang berinfak di jalan Allah. Supaya kenapa? Supaya kita boleh memahami, oh banyak, dari 1 jadi 700. Tetapi itu bisa lebih banyak daripada itu karena Allah yang berkuasa memberikan ganjaran. Nah, begitu juga dengan ketika menjelaskan tentang rukun Islam, Nabi gambarkan seperti bangunan. Islam itu dibina di atas 5 asas, 5 rukun, gitu ya. Seolah-olah kalau seandainya salah satu rukun ini tidak ada, maka tidak akan sempurna Islam seseorang. Dan asas yang paling utama dari rukun Islam ini adalah syahadati alla ilaha illallah, persaksian bahwasanya tidak ada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah, dan bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Yang kita kenal kalimat ini sebagai 2 kalimat syahadat. Tidak akan sempurna, tidak akan dianggap orang itu beragama Islam kalau tidak mengucapkan 2 kalimat ini. Seandainya dia hanya berhenti kepada percaya kepada Allah, tidak percaya kepada Nabi Muhammad, apa bedanya dia dengan orang Nasrani? Orang Nasrani percaya kepada Allah, orang Yahudi juga percaya kepada Allah, tetapi mereka tidak pernah percaya dengan kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya tidak boleh dipisahkan antara persaksian Allah itu Tuhan kita dan Nabi Muhammad itu sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila seseorang sudah mengucapkan kalimat ini adalah kalimat yang akan membawa dia masuk ke dalam surga Allah. Sebanyak apapun dosanya, ketika orang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, apabila dia mati, hujung-hujungnya juga dia akan masuk ke dalam apa? Ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Karena mahalnya kalimat ini. Kalimat syahadah ataupun kalimat tauhid. Begitu. Dan di dalam Quran juga Allah ceritakan ada sekelompok pemuda, yang pemuda ini menjaga iman mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kisah ini Allah sebutkan di dalam Al-Quran, yaitu pada surah Al-Kahfi. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Sesungguhnya mereka itu adalah sekelompok pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan Allah tambahkan iman kepada mereka.
Lihat bagaimana Allah menghargai iman yang dimiliki oleh para pemuda ini. Ketika raja pada zaman itu dia mendakwa bahwa dirinya adalah Tuhan, tetapi para pemuda ini tidak mau beriman dengan raja yang ketika itu memerintah. Dia hanya mau percaya kepada Allah Tuhan mereka. Ketika mereka menjaga keimanannya dan mereka takut bahwa keimanan itu boleh tergugat, mereka kabur meninggalkan negerinya, bersembunyi di dalam gua. Gua itu disebut gua apa? Gua apa namanya? Hah? Guanya tidak disebutkan di dalam Quran, tetapi Allah menyebutkan mereka itu sebagai ashabul kahfi, para penghuni gua. Lihat bagaimana Allah menghargai iman. Iman hanya sekedar mengakui Allah sebagai Tuhan, tetapi Allah tunjukkan kemuliaan kepada mereka. Allah tidurkan mereka, Allah selamatkan mereka dari kejaran raja yang sangat-sangat zalim pada ketika itu. Allah tidurkan selama 309 tahun. 309 tahun. Lihat bagaimana Allah menghargai iman yang dimiliki oleh seseorang. Dan kita sudah dilahirkan dalam keadaan beragama Islam. Kita sudah mewarisi iman yang dimiliki oleh orang tua kita. Kita tidak pernah minta kita lahir dalam keadaan beragama Islam. Allah sayang kepada kita. Allah sudah berikan iman itu. Maka jaga iman ini jangan sampai terlepas dari dalam hati kita. Bagaimana cara iman itu terlepas? Iman itu terlepas sedikit demi sedikit dengan sebab kemaksiatan yang dilakukan oleh seorang hamba. Kenapa saya sebutkan iman itu terlepas dengan sebab maksiat? Karena iblis mengajak kita sesat itu bukan langsung syirik kepada Allah, bukan begitu caranya. Coba lihat bagaimana iblis menggoda Adam. Apakah Adam disuruh untuk mensyirikkan Allah? Tidak kan? Apa yang digunakan oleh iblis untuk menggoda Adam? Melalui perintah yang Allah katakan kepada Adam, dari perintah itu iblis menggodanya. La taqraba hadhihi syajarah, kata Allah. Kemudian ketika Allah suruh jangan engkau dekati pokok ini, pohon ini, iblis jadikan itu sebagai sarana untuk memperdaya Adam dan Hawa. Begitu. Akhirnya Adam bermaksiat. Ya. Adam bermaksiat. Kemudian akhirnya Allah Subhanahu wa taala turunkan Adam, Hawa dan iblis ke dalam dunia ini. Ini satu peringatan kepada kita bahwa iblis itu mengajak kita sesat dari jalan Allah bukan melalui kesyirikan, bukan melalui tiba-tiba kita mensekutukan Allah, tidak, tetapi melalui maksiat dan dosa. Ya, ketika orang banyak melakukan maksiat, secara tidak langsung dia sedang meracuni keimanannya. Ya, lama kelamaan iman itu akan tercabut dengan sendirinya. Baik. Jadi syukuri nikmat ini dengan cara kita selalu mentaati Allah Subhanahu wa taala. Baik, hadirin hadirat, hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Rukun Islam yang berikutnya adalah wa iqamis salati, mendirikan salat. Wal muradu, yang dimaksud dengan mendirikan salat, al muhafazatu 'ala salati wal qiyami biha fi awqatiha. Yang dimaksud dengan mendirikan salat adalah menjaga salat itu dan melaksanakannya pada waktu yang sudah ditentukan oleh Allah. Wa ada'uha kamilatun, wa ada'uha kamilatan bi syurutiha wa arkaniha, dan melaksanakan salat itu dengan sempurna syarat dan rukunnya. Mura'ata adabiha wa sunaniha, dan juga memperhatikan adab-adab dan sunnah-sunnahnya. Makalah baru orang tersebut dianggap mendirikan salat. Menjaga salat pada waktunya, menjaga ataupun menunaikan salat dengan syarat dan rukunnya, kemudian memperhatikan juga sunnah-sunnah dan adabnya, gitu ya. Saya sudah bahas pada waktu hadis yang kedua.
Saya tidak akan ulang apa yang saya sudah katakan, namun saya akan hanya tambahkan apa yang belum saya katakan. Hadirin jamaah sekalian, salat ini dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah perkara yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-shalah. Sesungguhnya perkara pertama yang akan dihisab oleh Allah pada hari kiamat kepada seorang hamba adalah salatnya. Fa in shalahat, seandainya salat yang dihisab pertama kali itu baik, shalaha sairu amali, akan baiklah semua amalnya. Wa in fasadat, kalau salat yang dihisab pertama kali itu rusak, fasada sairu amali, akan rusak semua amalnya. Jadi jagalah salat, bukan hanya sekedar menunaikannya, kita mempelajari syarat-syarat dan rukunnya dan melengkapkannya dengan sunnah-sunnah dan adabnya, begitu ya. Di masjid kita ini sudah ada ta'lim fiqih yang kita diajarkan oleh guru kita Ustaz Ahmad Subhan Fauzi tentang hukum hakam tentang salat. Datangi, pelajari supaya kita lebih dalam. Saya tidak akan berbicara tentang hukum karena itu bagian beliau, tapi hanya ingin memberikan satu peringatan supaya kita menjaga salat ini. Karena salat ini apabila sudah kita tinggalkan, pada hakikatnya dia tidak akan pernah tergantikan dengan walaupun salat qadha. Begitu. Ya. Kalau salat sudah kita abaikan, kalau kita sudah tinggalkan begitu, dia tidak akan bisa sama sekali ditampung ataupun diganti dengan salat qadha. Lalu kenapa kita tetap salat qadha? Itu sebagai usaha kita bertaubat atas dosa-dosa kita pernah meninggalkan salat. Kita berharap dosa itu Allah kabulkan, Allah hapuskan, Allah terima salat kita yang itu. Tetapi pada hakikatnya dia tidak akan pernah menggantikannya. Karena begitu agungnya salat ini. Dan yang paling perlu kita jaga dalam salat adalah apa yang disebut dengan khusyuk itu. Ya. Sebab Allah juga pernah menyebutkan dalam Quran, qad aflahal mu'minun, sungguh telah berjaya orang-orang yang beriman. Siapa orang-orang yang berjaya itu? Alladzina hum fi salatihim khashi'un, orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya. Begitu. Jadi khusyuk adalah kunci untuk kita mendapatkan kejayaan seperti yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Lalu bagaimana supaya kita dapat khusyuk dalam salat ini? Ya. Al-Imamul Ghazali menyebutkan di dalam kitabnya itu ada 6 tips. Saya akan sebut secara singkat. 6 tips seseorang itu dapat menghadirkan khusyuk. Yang pertama, dia mesti ada yang namanya hudurul qalbi, hadirnya hati. Yang kedua, tafahum, dia mesti memahami apa yang sedang dia ucapkan. Saya akan ulas yang 2 ini aja dulu ya, karena waktunya terbatas. Seseorang yang ingin mendapatkan khusyuk dalam salatnya, dia mesti ada yang namanya hudurul qalbi, hadir hatinya. Dan hadir hati ini akan mudah datang pada hati seseorang apabila himmah terbesar ataupun keinginan terbesarnya sebelum sholat itu adalah sholat itu sendiri. Begitu. Bisa dipahami? Bisa dipahami nggak? Begini mudahnya. Kalau misalkan ada orang yang ingin dapat khusyuk dalam sholat, ya dia mesti menjadikan sholat itu sebagai keinginan yang ingin dia capai. Contohlah, kalau ada orang yang demen nonton bola, ya,
Kalau orang yang demen nonton bola, dia akan berazam, bercita-cita supaya malam nanti saya bisa bangun. Bagaimana caranya? Caranya bagaimana? Dia pasang weker, alarm, ya kan? Nggak cukup alarm, dia pesanin apanya? Dia pesanin bininya, ntar bangun jam 2 ada bola, gitu ya. Itu bersungguh-sungguh. Ketika dia bersungguh-sungguh, memang akan dia dapat bangun pada malam itu, dan dia dapat bangun untuk nonton bola. Seperti juga misalkan begini, ada seseorang yang bertanya kepada gurunya, yang dia cerita kepada gurunya bahwa dia susah betul mimpi berjumpa Rasulullah SAW. Kemudian kata gurunya, nanti malam kamu datang ke sini. Kamu datang ke sini, makan malam di sini, kata gurunya. Ketika itu dia datang, dihidangkan makanan, dan makanan yang dihidangkan oleh gurunya ini adalah makanan yang agak bergaram. Setelah makan nggak dikasih minuman. Apa yang dirasakan oleh orang kalau makan nggak kasih minum? Seret, ya kan? Dia nanya sama gurunya, nggak ada minuman nih tuan guru. Katanya mau jumpa Nabi, katanya mau mimpi Nabi. Begini caranya. Oh begini ya caranya ya. Iya. Akhirnya dia tahan aja tuh. Habis makan, makannya bergaram lagi. Kalau orang makan bergaram biasanya apa? Haus. Ya, haus. Kemudian dia tahan. Dia tidur lah. Akhirnya disuruh tidur, dia tidur. Dia tidur. Nah, ketika dia tidur, besok paginya ditanya oleh gurunya, bagaimana malam tadi? Sudah mimpi jumpa Rasulullah? Tidak, saya tidak mimpi Rasulullah. Lalu apa yang engkau impikan? Aku bermimpi malam tadi aku berada di satu danau yang banyak airnya. Kemudian aku minum dari air itu, dari danau itu sebanyak-banyaknya. Gurunya tersenyum. Gurunya tersenyum sambil menjawab, itulah jawaban dari pertanyaanmu. Kenapa engkau tidak bisa bermimpi jumpa Rasulullah? Itu karena bukan himmah terbesarmu, bukan ingin berjumpa Rasulullah. Coba lihat, kenapa engkau mimpi kamu berada di satu danau yang banyak airnya, yang engkau minum di situ? Karena keinginanmu sebelum engkau tidur adalah engkau ingin minum. Maka ketika keinginanmu yang terbesar adalah ingin minum, itu yang hadir dalam mimpimu. Maka begitu juga kata dia, kalau engkau ingin berjumpa Rasulullah, hadirkan keinginan terbesarmu adalah ingin berjumpa dengan beliau. Tentunya dengan syarat-syarat yang lainnya. Kalau kita kaitkan dengan sholat, apabila orang ingin hadir hatinya ketika sholat, maka dia mesti menjadikan sholat itu sebagai himmah terbesar sebelum dia sholat. Bagaimana caranya? Kita bisa melihat bagaimana respon hati kita ketika mendengar azan. Kalau kita merasa ketika Allah panggil Allahu Akbar, kita merasa biasa-biasa saja, tidak tergerak, masih asik nongkrong, masih asik ngopi, masih asik nonton bola contohnya, masih asik nonton sinetron, tidak langsung tergerak hatinya. Berarti apa? Kita belum menjadikan salat itu sebagai himmah terbesar. Maka jangan harap orang yang jenisnya seperti itu ketika salat hatinya boleh hadir. Karena apa? Karena Allah tidak pernah dia besarkan di luar salat. Maka ketika Allah tidak besar ketika di luar salat, jangan harap Allah akan hadir pada hatinya ketika dia sedang dalam keadaan salat itu. Makanya Allah ingatkan dalam azan itu, seruan yang pertama Allah sebutkan apa? Bukan hayya 'alas shalah, tapi apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah yang maha besar, Allah yang paling besar. Seolah-olah Allah mengingatkan kita, ketika aku panggil, kecilkan yang lainnya, besarkan aku. Seolah-olah begitu. Tinggalkan yang lainnya, datangi aku. Gitu. Maka kalau orang yang ketika orang itu mendengar azan, kemudian dia langsung tergerak hati untuk salat, nah, itu orang yang lebih mudah untuk mendapatkan yang namanya hudurul qalbi, hadirnya hati.
Begitu. Maka orang yang sembayangnya di akhir-akhir sholat, jangan harap dah. Orang-orang yang seperti ini biasanya apa? Hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Susah untuk mendapatkan kekhusyuan. Baik. Saya rasa cukup sekian. Sudah masuk waktu Isya. Ya, kita azan sekejap. Setelah itu kita buka pertanyaan. Baru kita akan tutup dengan doa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Baik hadirin jamaah sekalian, bagi yang ingin bertanya silakan. Ada pertanyaan? Oke, pakai mic ya. Soalnya kita biar kedengaran suaranya. Mati ya? Terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan, pertama tentang mati syahid. Ada istilah mati syahid secara duniawi, secara akhirat, dan juga secara dunia wal akhirat. Itu maksudnya bagaimana, Ustaz? Mohon penjelasannya. Terus yang kedua, kalau kita lihat tadi barusan bahwasanya
Nabi Adam diturunkan ke dunia ini dikarenakan melakukan kesalahan, yaitu melanggar perintah Allah. Ada kesan bahwasanya kehidupan dunia ini ada karena perbuatan syaitan atau iblis. Mohon penjelasannya Ustaz. Bagaimana tanggapannya Ustaz tentang hal ini? Jadi kelihatannya syaitan punya andil untuk kehidupan di dunia ini. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Pertanyaan yang pertama tentang mati syahid. Ada jenis-jenis mati syahid, ada mati syahid dunia, ada syahid akhirat, ada syahid dunia dan akhirat. Nah, syahid dunia dan akhirat ini seperti orang yang mati di medan perang, ya, mati di medan perang. Orang yang mati syahid begitu, kemudian kalau dia meninggal, dia tidak perlu dimandikan, tidak perlu dikafankan, dan dia tidak perlu disolatkan, langsung dikuburkan, karena sudah ada jaminan bahwa orang yang mati syahid yang seperti ini jaminannya adalah surga. Nah, kemudian syahid dunia ini contohnya adalah orang-orang yang mati dengan sebab-sebab tertentu, seperti yang Nabi sebutkan dalam hadis, di antaranya orang yang mati sebab taun. Taun ini apa? Penyakit yang menular ataupun wabah, gitu ya. Sekarang kan kita sedang terjadi yang namanya wabah. Ini sebetulnya jenis daripada taun. Seandainya ada yang meninggal dalam keadaan sakit ataupun dalam keadaan wabah dan dia terkena taun itu, maka dia dapat pahala apa? Pahala syahid, tetapi syahid dunia. Contohnya ibunda dari saudara kita Rijal ini kan beliau sakitnya, meninggalnya karena itu katanya kan. Ya Allah alam, Allah lebih tahu. Beliau matinya, meninggalnya dapat ganjaran pahala syahid dunia. Ganjarannya besar, tetapi yang syahid dunia ini dia tetap wajib diuruskan jenazahnya. Artinya apa? Tetap dikafankan, tetap dimandikan, tapi kan tidak dimandikan ya, ditayamumkan gitu ya, dan disolatkan. Pahalanya tetap, dia tetap dapat ganjaran syahid. Ataupun juga orang yang meninggal ketika melahirkan anak. Ketika melahirkan anak, itu diantara orang-orang yang mati syahid dunia. Ataupun mati sebab tenggelam, dimakan hewan buas, itu juga mati dalam keadaan mati syahid dunia. Tetap dikuruskan jenazahnya, tapi dapat ganjaran pahala syahid. Apakah sama ganjarannya dengan orang yang mati di jalan Allah? Tidak, tentunya tidak sama ya. Tetap jauh lebih beda, lebih tinggi orang yang mati syahid karena berjuang di jalan Allah, karena tujuannya li'ila'i kalimatillah. Baik. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah keberadaan kita di dunia ini itu andil daripada godaan iblis gitu ya? Karena menggoda Adam tergoda buat perkara maksiat, akhirnya dihukum turun ke dunia. Apakah itu karena tipu daya iblis kemudian kita semua tinggal di dunia? Bukan karena itu, karena memang sudah skenario Allah seperti itu. Kan Allah pernah berkata kepada malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku akan menjadikan di bumi ini khalifah. Siapa yang akan dijadikan sebagai khalifah di muka bumi? Manusia, ya kan? Manusia yang akan dijadikan sebagai khalifah ketika Allah berkata kepada para malaikat. Lalu bagaimana caranya supaya Adam ini tinggal ke dunia? Skenario utamanya memang Adam akan tinggal di dunia. Namun ketika diciptakan di mana? Di mana Adam pertama kali tinggal? Di surga, ya kan? Makanya ada satu perkataan hubbul watani minal iman. Cinta
Waton, cinta tanah air itu bagian daripada iman. Waton kita, tanah air kita itu tanah air yang di mana sebetulnya? Apakah Indonesia? Bukan. Yang dimaksud cinta tanah air bagian dari iman itu tanah air tempat tinggal pertama kali nenek moyang kita, Nabi Allah Adam alaihissalam. Itu maksudnya. Maka bagian daripada iman. Karena kita harus kembali ke sana. Karena asal mula Adam itu berasal daripada sana. Gitu. Nah, tetapi Allah sengaja jadikan iblis sebagai asbab Adam ini melakukan kesalahan. Dan dari peristiwa itu ada pengajaran yang harusnya diambil pelajaran oleh keturunan-keturunan Adam. Begitu. Tetapi bukan karena iblis Adam itu diturunkan ke dunia, bukan karena itu hanya asbab. Karena pada asalnya memang Allah yang menginginkan manusia menjadi khalifah di muka bumi. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Itu asbab saja. Ya, tapi bukan karena iblis, begitu. Ya. Jelas ya? Ada lagi? Kasih Pak Sofi. Pak Sofi pakai mic. Biar live-nya itu enak kedengeran suaranya. Assalamualaikum. Ini saat masalah puasa Asyura. Insya Allah kan kalau kita besok puasa Asyura, dosa kita setahun lalu akan dihapuskan. Itu dosa apa saat? Terkecuali dosa yang akan dihapuskan. Setiap amalan yang dijanjikan akan mendapatkan pengampunan dosa, maka dipastikan dosa itu adalah dosa-dosa kecil. Gitu ya. Kan banyak tuh amalan-amalan soleh yang ganjarannya berupa pengampunan dosa. As-salatu ila sholati kafaratun lima bainahuma. Antara salat dengan salat itu penggugur dosa, ya kan? Haji dengan haji penggugur dosa, umroh dengan umroh penggugur dosa, Ramadan ke Ramadan penggugur dosa, termasuk puasa Asyura juga penggugur dosa. Kalau ada hadis yang berkata bahwa amal tersebut akan mengampunkan dosa, dapat dipastikan dosa itu adalah dosa-dosa kecil. Karena apa? Karena dosa besar tidak akan diampuni oleh Allah melainkan melalui pertaubatan. Gitu ya. Pertaubatan. Kalau tidak bertaubat dari dosa tersebut, Allah tidak akan ampuni. Itu bagi dosa-dosa besar. Dan juga Allah tidak akan mengampuni melalui amalan puasa Asyura itu dosa-dosa yang berkaitan dengan hak Adam. Kalau kita pernah mengambil harta orang, tidak akan Allah ampuni sebelum kita kembalikan harta itu kepada orang tersebut. Kalau kita pernah menyakiti orang lain, tidak akan Allah ampuni sebelum kita minta maaf pada orang tersebut. Kalau kita pernah memukul orang lain, kita tidak akan diampuni oleh Allah sebelum kita minta maaf kepada orang tersebut. Gitu ya. Jadi yang akan diampuni hanya dosa-dosa kecil. Tetapi kan kita banyak tidak dosa kecil kita? Banyak banget gitu ya. Banyak banget. Dan kita tidak tahu dosa yang mana yang akan menyebabkan Allah itu murka kepada kita. Bisa jadi yang kecil itu juga menyebabkan Allah murka kepada kita. Jangan anggap remeh dosa kecil. Sebab ada hadis daripada Rasulullah SAW, ada orang yang dipaksa akhirnya masuk ke dalam neraka gara-gara dia itu mengurung hewannya, kucingnya di dalam kandang, dalam sangkar, tidak diberi makan, tidak diberi minum sampai mati. Itu dosa kecil, dosa besar? Hah? Dosa kecil kan? Tetapi Allah suruh malaikat untuk masukkan orang ini ke dalam neraka karena dosa itu. Makanya jangan anggap remeh dosa kecil, ya. Tetap kita akan cari ampunan Allah melalui amal-amal ketaatan. Mudah-mudahan kita kita dapat melaksanakan ibadah puasa besok dan Allah ampunkan segala dosa-dosa kita, dan kita mati dalam keadaan Allah ampunkan semua dosa-dosa kita. Ya, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir 'alaina wa ardina warḍa 'anna. Allahumma inna nas'aluka bihaqqi Fatimata wa abiha wa ba'liha wa baniha iftah 'alaina wa 'ala auladina wa talamidina futuhal 'arifin
ووفقنا وإياكم في الدين وارزقنا كمال الإخلاص واليقين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.